Langit desa pagi itu tampak mendung, seolah turut merasakan beratnya langkah Naila menuju terminal bus. Suara gemerisik dedaunan yang diterpa angin menjadi saksi bisu kepergian wanita muda itu. Tangannya yang kurus menggenggam erat koper tua, satu-satunya barang berharga yang diwarisi dari ayahnya. Di belakangnya, ibunya yang renta berjalan terlatih-tatih, ditemani adik-adiknya yang terus menangis tanpa henti. "Kak Naila, jangan pergi," rengek adik bungsunya, Rina, dengan suara parau. Tapi Naila hanya bisa tersenyum pahit sambil menyeka air matanya. "Aku harus pergi, Rin. Kalau tidak, bagaimana kita bisa makan?" Suaranya bergetar, berusaha menahan tangis yang nyaris pecah. Di dalam hatinya, Naila bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Ia tahu risikonya besar, tapi kebutuhan hidup tidak memberinya banyak pilihan. Sawah warisan ayahnya sudah lama dijual untuk membayar utang, dan ibunya yang sakit-sakitan membutuhkan biaya pengobatan. Menjadi TKW adalah satu-satunya jalan yang terpikirkan. Di terminal, bus besar yang akan membawanya ke Jakarta sudah menunggu. Sopirnya tampak tidak sabar, mengisyaratkan penumpang agar segera naik. Naila memeluk ibunya erat-erat untuk terakhir kalinya, merasakan tubuh tua itu gemetar di dalam pelukannya. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupa salat dan selalu ingat Allah," pesan ibunya dengan suara lirih. Naila hanya mengangguk. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, menjadi satu-satunya kekuatan yang akan ia bawa ke negeri asing. Saat bus mulai berjalan, Naila memandangi keluarganya yang semakin menjauh. Tangis Rina yang histeris masih terdengar samar-samar, sebelum akhirnya lenyap tertelan deru mesin. Naila duduk di kursinya dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba menatap ke depan, tetapi bayangan wajah keluarganya terus menghantui pikirannya. Di sudut hatinya, ia merasa seperti seorang pengecut yang melarikan diri dari kenyataan. Perjalanan panjang menuju Jakarta membawanya ke dalam lamunan. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya masih hidup dan keluarganya bahagia meski serba kekurangan. Ayahnya selalu berkata, "Naila, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Hidup ini keras, tapi kita juga harus lebih keras." Kata-kata itu kini terasa seperti beban, bukan semangat. Naila merasa bersalah karena meninggalkan ibu dan adik-adiknya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup di desa tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki nasib. Sesampainya di Jakarta, Naila disambut oleh agen tenaga kerja yang sudah ia hubungi sebelumnya. Seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas menjemputnya di terminal. "Kamu Naila, kan? Ini paspormu," katanya sambil menyerahkan dokumen. Naila mengangguk dan menerima paspor itu dengan tangan gemetar. Di dalam hati, ia merasa seperti menyerahkan hidupnya kepada nasib yang tidak pasti. Agen itu membawanya ke sebuah tempat penampungan bersama puluhan wanita lain yang memiliki mimpi serupa, mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Malam itu, di kamar kecil yang pengap, Naila merenung sambil menatap langit-langit. Ia mendengar bisikan doa dari para wanita lain di sekitarnya, masing-masing membawa harapan dan ketakutan mereka sendiri. Naila ikut berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi hari esok yang belum pasti. "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang harus kulalui, berikanlah aku kekuatan," bisiknya dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, di dalam relung hatinya, ada firasat ganjil yang tak bisa ia abaikan. Sebuah perasaan aneh, seolah perjalanan ini akan membawanya ke jalan yang lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Tapi Naila berusaha menepisnya. Baginya, pulang dengan tangan kosong adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun yang menantinya di depan sana. Kepulangan Naila dari bandara di Jeddah menuju rumah majikannya di Riyadh menjadi perjalanan panjang yang penuh keheningan. Ia duduk di kursi belakang mobil bersama seorang wanita yang tampak lebih tua, yang kemudian ia ketahui sebagai kepala rumah tangga keluarga majikannya. Wanita itu, bernama Farid, berbicara sedikit dengan nada kaku. Naila mencoba menghafalkan kata-kata dasar dalam bahasa Arab yang diajarkan di penampungan, tetapi gugupnya membuat mulutnya keluh.
Sesampainya di rumah besar itu, Naila tercengang melihat kemewahan yang seolah tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilar-pilar tinggi menjulang, lantai marmer berkilau, dan lampu kristal megah menyala di tengah aula. Di balik kekaguman itu, ada perasaan kecil yang membuat Naila merasa asing. Rumah itu begitu besar, namun dingin dan sunyi. Tidak ada tawa atau kehangatan seperti yang biasa ia rasakan di rumah kecilnya di desa. Majikannya, seorang wanita bernama Salma, memperhatikan Naila dengan mata tajam saat perkenalan pertama mereka. "Kerja yang bersih dan jangan buat masalah," katanya singkat. Naila mengangguk patuh, menunduk tanpa berani menatap mata majikannya terlalu lama. Sejak saat itu, hari-harinya dipenuhi rutinitas yang melelahkan. Ia membersihkan lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Setiap pekerjaan harus sempurna, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Namun, ketegangan mulai terasa ketika Salma sering memarahinya untuk hal-hal sepele. Suatu malam, setelah seharian bekerja tanpa istirahat, Naila diminta menghidangkan teh untuk tamu keluarga. Dalam kondisi lelah, tangannya gemetar saat membawa nampan, dan cangkir porselen mewah itu terjatuh, pecah menjadi serpihan di lantai. Salma langsung berdiri dari tempat duduknya dengan mata penuh amarah. "Apa kau tahu berapa harga cangkir itu?" bentaknya. Naila hanya bisa meminta maaf berulang kali, sementara tubuhnya gemetar ketakutan. Kemarahan Salma tidak berhenti di situ. Esok harinya, Naila dipanggil ke ruang tamu, di mana seorang pria berpakaian formal yang tampak seperti pengacara sudah duduk menunggunya. Dengan nada dingin, Salma menuduh Naila telah mencuri salah satu perhiasannya yang hilang. Tuduhan itu menghantam Naila seperti petir di siang bolong. "Saya tidak mencuri apa-apa, Madam. Saya bersumpah demi Allah," katanya sambil terisak. Namun, suaranya seolah tidak didengar. Hari itu, Naila merasa seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Tuhan menunjukkan kebenaran. Di kantor polisi, pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan kepadanya, sementara air matanya tak berhenti mengalir. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang sudah divonis bersalah sebelum diberi kesempatan untuk membela diri. Saat malam tiba, Naila ditempatkan di sebuah ruangan kecil dengan jeruji besi di salah satu sisinya. Di tempat itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Tidak ada keluarganya, tidak ada yang membelanya. Hanya dirinya dan doa-doa yang terucap lirih dari bibirnya yang kering. "Ya Allah, jika aku memang bersalah, hukumlah aku. Tapi jika aku tidak bersalah, tunjukkan jalan keluarnya," bisiknya dengan air mata yang terus mengalir. Namun, di tengah kegelapan malam itu, sebuah harapan kecil mulai menyala. Saat ia tertidur lelap karena kelelahan, seorang petugas datang membangunkannya dengan kabar bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. "Pengacara Amal," kata petugas itu singkat. Nama itu terdengar asing bagi Naila, tetapi ia segera beranjak dengan sisa tenaganya. Dalam hati, ia berharap ini adalah jawaban atas doanya, sebuah jalan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Naila duduk di kursi kecil di ruang pertemuan kantor polisi, menunduk dengan tubuh gemetar. Pintu ruangan terbuka, dan seorang wanita berjilbab dengan wajah tegas namun teduh masuk. "Assalamualaikum, Naila," sapa wanita itu dengan lembut. Suara itu seperti oase di tengah gurun bagi Naila yang sudah hampir kehilangan harapan. "Saya Amal, pengacara. Saya akan membantu kasusmu," katanya sambil duduk di depan Naila. Mata Naila berkaca-kaca, tetapi ia hanya mampu mengangguk pelan. Amal mulai bertanya dengan teliti tentang kejadian-kejadian yang menimpa Naila. Awalnya, Naila ragu untuk bicara, takut semua penjelasannya hanya akan dianggap alasan. Tapi nada suara Amal yang tenang dan penuh empati membuatnya sedikit demi sedikit menceritakan semuanya. "Saya tidak pernah mencuri, saya bersumpah demi Allah.
Saya hanya ingin bekerja dan mengirim uang untuk keluarga saya, katanya sambil terisak. Amal mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dengan hati-hati. Setelah pertemuan itu, Amal mulai menyelidiki kasus Naila. Ia mengunjungi rumah majikan Naila untuk mencari bukti. Kecurigaannya muncul ketika melihat suasana tegang di rumah itu. Salah satu anak lelaki keluarga tersebut, Farid, tampak gelisah saat Amal menanyakan soal perhiasan yang hilang. Amal juga memperhatikan bahwa beberapa barang berharga di rumah itu tampak dijual, meninggalkan celah kecil yang menunjukkan masalah keuangan keluarga tersebut. Ada sesuatu yang tidak beres, pikir Amal dalam hati. Sementara itu, di dalam tahanan, Naila semakin terpuruk. Ia terus memikirkan nasib keluarganya di desa. Apakah mereka tahu dirinya sedang berada di penjara? Bagaimana jika ia tidak bisa kembali? Setiap malam ia menangis hingga tertidur, dan setiap pagi ia terbangun dengan rasa cemas yang lebih besar. Hanya doa yang membuatnya bertahan. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jangan biarkan aku dihukum atas sesuatu yang tidak aku lakukan, bisiknya berulang-ulang. Hari-hari berlalu, dan Amal kembali menemui Naila dengan kabar mengejutkan. Saya menemukan bukti bahwa tuduhan ini tidak benar. Tapi kita harus bersabar. Ini akan memakan waktu, kata Amal dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa rekaman CCTV di rumah majikan menunjukkan Farid, anak lelaki majikan, memasuki kamar ibunya pada malam hilangnya perhiasan. Rekaman itu menjadi titik terang pertama yang menunjukkan bahwa Naila tidak bersalah. Namun, jalan menuju keadilan tidaklah mudah. Amal harus menghadapi perlawanan keras dari keluarga majikan yang berusaha menutupi kebenaran. Mereka mengancam akan mencabut tuduhan hanya jika Naila setuju untuk tidak memperkarakan kasus ini. Amal menolak tawaran itu. Kita harus melawan. Tidak ada seorang pun yang berhak menuduh tanpa bukti, katanya dengan penuh keyakinan. Naila, meski takut, merasa sedikit keberanian tumbuh di dalam dirinya karena dukungan Amal. Hari persidangan tiba, dan Naila berdiri di depan hakim dengan tubuh gemetar. Amal berbicara dengan penuh percaya diri, memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan ketidakbersalahan Naila. Rekaman CCTV diputar di ruang sidang, dan semua mata tertuju pada Farid yang terlihat panik di kursinya. Hakim akhirnya memutuskan bahwa tuduhan terhadap Naila tidak berdasar. Ia dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuduhan. Saat keluar dari ruang sidang, Naila menangis terisak di pelukan Amal. Terima kasih banyak, katanya dengan suara yang hampir hilang. Amal tersenyum, ini bukan tentang terima kasih, Naila. Ini tentang kebenaran yang akhirnya menang. Hari itu, langit Riyadh tampak lebih cerah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Naila merasa sedikit beban terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Dengan hati yang lebih tegar, ia memutuskan untuk menghadapi babak berikutnya dengan keberanian baru. Malam itu, Naila berdiri di depan pintu apartemen kecil yang disewa Amal sementara untuknya. Ia memandang kota Riyadh yang berkilauan. Dengan lampu-lampu terang, tetapi hatinya masih terasa gelap. Meski ia sudah terbebas dari tuduhan, perasaan trauma dan ketidakadilan masih menyelimuti jiwanya. Kamu harus istirahat, Naila. Kamu sudah melewati banyak hal, kata Amal sebelum meninggalkannya di apartemen itu. Naila hanya mengangguk, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan penjara dan bentakan Salma kembali menghantuinya. Pagi harinya, Amal datang membawa kabar baik dan buruk sekaligus. Naila, ada beberapa opsi untukmu. Majikanmu bersedia memberikan uang kompensasi untuk apa yang telah mereka lakukan. Namun, mereka juga memintamu untuk tidak melaporkan Farid atas tuduhan pencurian. Naila terdiam lama, hatinya berperang antara menerima uang itu untuk keluarganya atau melawan demi keadilan. Apakah aku salah jika menerima uang itu? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Amal menggenggam tangannya lembut. Tidak, Naila, hidup tidak selalu hitam putih. Kamu harus memilih apa yang terbaik untukmu dan keluargamu.
Setelah berpikir semalaman, Naila memutuskan menerima uang kompensasi itu. Baginya, keluarganya di desa lebih membutuhkan bantuan daripada melanjutkan pertarungan hukum yang mungkin tak berujung. Dengan air mata berlinang, ia menandatangani dokumen yang disodorkan Amal. "Aku hanya ingin pulang," katanya lirih. Amal mengangguk, memahami beban yang dipikul wanita muda itu. Namun, sebelum Naila bisa meninggalkan Riyadh, ia harus menghadapi pertemuan terakhir dengan majikannya. Amal menemaninya kembali ke rumah besar itu. Saat memasuki aula, Naila merasa dadanya sesak. Bayangan-bayangan masa lalunya di rumah itu kembali muncul, cangkir yang pecah, tuduhan tak berdasar, hingga malam-malam panjang penuh ketakutan. Salma duduk di sofa dengan wajah datar, sementara Farid menghindari tatapan mata. "Kami minta maaf atas apa yang terjadi," kata Salma dingin, seolah permintaan maaf itu adalah formalitas belaka. Naila menggenggam koper kecilnya erat-erat, berusaha menahan tangis. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa tidak ada maaf yang bisa menghapus rasa sakit yang ia alami. Namun, ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk emosi. "Saya terima permintaan maaf Anda," katanya pelan, sambil menundukkan kepala. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, merasa seperti membawa beban berton-ton di pundaknya. Amal mengantarkan Naila ke bandara keesokan harinya. Di dalam taksi, Amal mencoba menghibur Naila. "Apa yang terjadi tidak akan menghapus siapa dirimu. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira," katanya. Naila hanya tersenyum kecil, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang masih menggantung. "Terima kasih, Amal. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," jawabnya lirih. Saat pesawat lepas landas, Naila memandang keluar jendela. Ia melihat padang pasir yang luas, perlahan mengecil seiring pesawat menjauh dari tanah Arab. Air matanya mengalir tanpa suara. Meski tubuhnya akhirnya bebas, hatinya masih terperangkap dalam luka dan trauma. Ia memikirkan keluarganya di desa, berharap uang yang ia bawa bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan pulangnya ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Di dalam hatinya, Naila bertekad untuk bangkit. "Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkanku," gumamnya. Ia memejamkan mata, berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Pesawat terus melaju, membawa Naila pulang ke tanah air, ke pelukan keluarganya, dan mungkin ke kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Pesawat yang ditumpangi Naila akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kakinya gemetar saat menuruni tangga pesawat, seolah beban berat selama ini belum sepenuhnya lepas. Udara lembab khas Indonesia menyentuh wajahnya, namun bukannya merasa lega, ia justru diliputi kecemasan. Bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada keluarganya? Apakah mereka akan kecewa jika mengetahui kenyataan pahit yang ia alami di negeri orang? Di ruang kedatangan, Naila melihat wajah-wajah yang menantinya. Ibunya, dengan tubuh yang tampak lebih ringkih dari terakhir kali ia lihat, berdiri sambil menggenggam tongkat. Adik-adiknya, Rina dan Farhan, berlari menyambutnya dengan wajah ceria. "Kak Naila!" teriak mereka serempak. Air mata Naila mengalir deras, dan ia memeluk keluarganya erat-erat. Namun, di balik pelukan itu, ia menyembunyikan rasa bersalah yang membakar hatinya. Ia pulang, tapi bukan sebagai pahlawan yang membawa keberhasilan. Ia pulang dengan luka yang dalam, baik di hati maupun di jiwa. Di perjalanan menuju rumah, ibunya terus bertanya tentang pengalamannya di Arab. Naila hanya menjawab seadanya, memilih menyimpan detail-detail pahit itu untuk dirinya sendiri. "Alhamdulillah kamu pulang dengan selamat, Nak. Itu yang paling penting," kata ibunya sambil menggenggam tangan Naila. Namun, di dalam hati, Naila merasa ia belum sepenuhnya selamat. Trauma itu masih hidup di dalam dirinya, membayanginya setiap saat. Saat tiba di rumah, Naila terkejut melihat kondisi rumah mereka yang lebih buruk daripada sebelum ia pergi. Atap bocor, dinding retak, dan perabotan yang semakin usang.
Hati Naila semakin perih. Uang kompensasi yang ia bawa memang cukup untuk membantu keluarganya bertahan hidup, tapi jauh dari cukup untuk memperbaiki semua yang rusak. Aku harus melakukan sesuatu, pikirnya. Namun, bayangan pengalaman kelamnya di Arab membuatnya ragu untuk kembali bekerja di luar negeri. Malam itu, setelah semua tertidur, Naila duduk di depan rumah dengan ditemani angin malam. Ia memikirkan pilihan-pilihannya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan keraguan. Jika ia tidak bekerja keras, bagaimana keluarganya bisa hidup lebih baik? Tapi jika ia memaksakan diri kembali bekerja di tempat yang berisiko, apakah ia mampu menghadapi trauma yang mungkin terulang? Ya Allah, tunjukkan jalanku, bisiknya sambil menangis pelan di bawah langit malam yang penuh bintang. Beberapa hari setelah kepulangannya, Naila bertemu dengan seorang teman lama, Siti, yang mengelola usaha kerajinan tangan di desa. Siti menawarkan Naila untuk bergabung dan membantu memasarkan produk mereka. Awalnya, Naila ragu karena merasa dirinya tidak memiliki keterampilan apapun. Namun, Siti meyakinkannya, "Kamu punya semangat, Naila. Itu yang paling penting. Kita bisa belajar bersama," katanya. Kata-kata itu seperti setitik cahaya di tengah kegelapan bagi Naila. Bersama Siti, Naila mulai belajar membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan sederhana. Ia juga belajar cara memasarkan produk melalui media sosial. Perlahan, ia menemukan rasa percaya diri yang hilang selama ini. Setiap kali ia melihat hasil kerajinannya terjual dan menghasilkan uang, ia merasa sedikit demi sedikit luka di hatinya mulai sembuh. Meski hidupnya jauh dari sempurna, ia merasa memiliki tujuan baru. Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Naila masih harus menghadapi stigma dari tetangga-tetangga yang menganggapnya pulang tanpa keberhasilan. Banyak yang berbisik-bisik tentang kegagalannya. Tetapi Naila tidak peduli. Ia belajar untuk tidak lagi hidup dari penilaian orang lain. Baginya, kesembuhan hati dan kebahagiaan keluarganya adalah hal terpenting. Kini, dengan langkah kecil namun pasti, Naila mulai membangun hidup baru, sebuah babak yang lebih terang di bawah langit desanya. Hari-hari Naila mulai terisi dengan rutinitas baru. Bersama Siti, ia membuat kerajinan tangan seperti tas anyaman dan perhiasan sederhana dari manik-manik. Usaha kecil mereka perlahan mendapat perhatian, terutama dari pembeli online yang tertarik dengan sentuhan tradisional pada produk mereka. Namun, di balik senyum Naila saat menerima pesanan, hatinya masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali melihat foto keluarga majikannya yang dulu di media sosial, rasa trauma dan ketidakadilan kembali menyeruak. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang ke desa. Ia mendengar kisah kepulangan Naila sebagai TKW dan ingin membuat laporan. "Kami ingin mengangkat perjuangan Anda di luar negeri, Mbak Naila. Tentu ini bisa jadi inspirasi," katanya dengan antusias. Naila tersentak. Ia tidak siap untuk membagikan semua yang telah terjadi. Bayangan tuduhan mencuri, penghinaan, dan malam-malam panjang di penjara kembali menghantuinya. Saya hanya ingin hidup tenang sekarang," jawabnya pelan, menghindari tatapan wartawan itu. Namun, berita tentang kedatangan wartawan itu menyebar cepat di desa. Beberapa tetangga mulai mendatangi rumah Naila, bertanya-tanya tentang pengalaman di Arab. Banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan yang membawa perubahan, tetapi ada juga yang meremehkannya. "Pulang-pulang cuma bikin kerajinan. Mana uang dari luar negerinya?" bisik seorang ibu-ibu di pasar. Perkataan itu menusuk hati Naila, mengingatkannya pada kegagalan yang terus menghantui pikirannya. Di tengah kebisingan itu, ibunya menjadi satu-satunya pelipur lara. "Naila, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Yang penting kamu selamat dan masih bersama kami," kata ibunya sambil mengusap rambut Naila. Namun, malam itu, Naila memutuskan untuk menulis semua yang ia rasakan dalam buku harian. Ia menumpahkan perasaan terpendamnya, menceritakan semua yang ia alami di Arab, termasuk ketakutannya menghadapi dunia. Beberapa minggu kemudian, Siti membawa kabar baik. "Naila,
ada peluang untuk ikut pameran kerajinan di kota. Kalau kita berhasil, ini bisa memperluas pasar kita, katanya penuh semangat. Naila merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ia setuju untuk ikut, meski ada rasa cemas yang mengganjal. Bagaimana jika mereka menertawakanku? Bagaimana jika ini gagal? Pikirnya. Namun, ia tetap melangkah dengan dukungan Siti dan keluarganya. Saat hari pameran tiba, Naila mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia berdiri di stan bersama Siti, memamerkan hasil kerja keras mereka. Awalnya, ia hanya diam, membiarkan Siti berbicara dengan pengunjung. Tetapi ketika seorang pembeli bertanya tentang proses pembuatan salah satu tas, Naila mulai menjelaskan dengan suara pelan. Semakin lama, ia merasa lebih percaya diri. Senyum kecil muncul di wajahnya saat pembeli itu memuji hasil karyanya dan membeli 2 tas sekaligus. Namun, di tengah suasana itu, Naila tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian rapi yang tampak tidak asing. Wajahnya langsung pucat. Itu adalah salah satu tamu tetap di rumah majikannya dulu, seorang teman dekat keluarga tersebut. Pria itu tampak heran melihat Naila dan mendekat. Kamu yang dulu bekerja di rumah Salma, kan? Tanyanya. Naila merasa seperti dunia berhenti sejenak. Trauma itu kembali, lebih nyata daripada sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Naila menjawab singkat, "Iya, itu saya." Pria itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Saya mendengar apa yang terjadi. Saya minta maaf atas perlakuan keluarga itu. Kamu tidak layak mendapatkannya." Kata-katanya membuat Naila tertegun. Ia tidak menyangka ada seseorang dari masa lalunya yang justru memberinya dukungan. Malam itu, Naila pulang dengan perasaan campur aduk, antara luka yang kembali terbuka dan harapan yang perlahan menyala. Setelah pertemuan tak terduga dengan pria itu di pameran, Naila merasa hatinya terguncang. Bayangan masa lalu yang berusaha ia kubur kembali muncul dengan jelas. Di satu sisi, ada rasa lega karena pria itu mempercayai bahwa ia tidak bersalah. Namun, di sisi lain, kehadirannya membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Naila duduk termenung di sudut rumahnya. Ia terus memikirkan kata-kata pria itu, "Kamu tidak layak mendapatkannya." Kalimat itu membisikkan kebenaran yang selama ini ia ragukan. Beberapa hari kemudian, Naila menerima telepon dari pria tersebut. "Naila, saya ingin membantu. Saya tahu ini sudah lama berlalu, tapi kamu layak mendapatkan keadilan," katanya. Awalnya, Naila ragu untuk menerima tawaran itu. Ia tidak ingin kembali ke masa kelam itu. Namun, pria itu meyakinkannya bahwa ia hanya ingin memastikan bahwa suara Naila didengar. "Kamu tidak perlu melawan sendiri. Saya akan membantumu," katanya. Setelah berpikir panjang, Naila setuju untuk bertemu dengannya lagi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di kota. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Khalid, membawa dokumen-dokumen yang ia kumpulkan. Ternyata, ia telah lama mencurigai keluarga Salma. Ia tahu bahwa keluarga tersebut memiliki masalah keuangan yang serius, tetapi memilih menutupi semuanya dengan mempermalukan Naila. "Aku tahu bahwa Farid yang sebenarnya mencuri perhiasan itu," kata Khalid tegas. Mendengar nama itu, Naila merasakan dadanya sesak, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Khalid menawarkan untuk membawa kasus itu ke publik melalui media. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan mereka tidak melakukan hal yang sama pada orang lain, katanya. Namun, Naila bimbang. Apakah ia siap menghadapi perhatian dan stigma dari masyarakat lagi? Apakah ia bisa menanggung beban itu? Malam itu, ia kembali menulis di buku hariannya, mencoba mencari jawaban di antara perasaan takut dan harapan. Sementara itu, usaha kerajinan tangan Naila dan Siti semakin berkembang. Pesanan terus berdatangan, dan produk mereka bahkan mulai dikenal di luar kota. Namun, di tengah kesibukan itu, Naila merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan benar-benar tenang jika ia terus lari dari bayang-bayang masa lalu.
Dengan berat hati, ia akhirnya memutuskan untuk menerima bantuan Khalid. Jika ini bisa membawa kedamaian untuk hatiku, aku akan melakukannya, katanya kepada Siti. Prosesnya tidak mudah. Khalid menghubungi seorang wartawan yang bersedia mengangkat kasus Naila. Mereka mulai mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV yang sebelumnya disimpan Amal. Saat berita tentang kasus itu mulai muncul di media lokal, desanya menjadi riuh. Beberapa orang mendukung Naila, tetapi tidak sedikit pula yang mencemoohnya. Kenapa harus mengungkit-ungkit masa lalu? Sudah selesai, kan? Kata seorang tetangga. Namun, Naila tetap teguh. Aku melakukan ini bukan untuk mereka. Ini untuk diriku sendiri, ujarnya tegas. Suatu pagi, Naila menerima panggilan dari Amal, pengacara yang dulu membantunya. Amal mendengar tentang langkah Naila dan menawarkan dukungannya lagi. Kamu berani sekali, Naila. Tidak semua orang mampu melawan ketidakadilan seperti ini, katanya. Kehadiran Amal membawa semangat baru bagi Naila. Bersama Khalid dan Amal, ia merasa memiliki tim yang kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi. Namun, di tengah semua itu, Naila tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang membersihkan namanya. Ini adalah tentang menyembuhkan dirinya sendiri, tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya yang dulu sempat dirampas. Di bawah langit sore yang mulai memerah, ia berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin melangkah dengan hati yang damai. Perjalanan menuju keadilan mungkin masih panjang, tetapi Naila tahu ia tidak lagi sendirian. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Berita tentang perjuangan Naila mulai tersebar lebih luas, dan banyak orang mulai berdatangan untuk memberi dukungan. Ada yang membawa doa, ada yang datang dengan senyum simpul seakan menunggu bagaimana akhir dari cerita ini. Namun, bagi Naila, kenyataan itu begitu berat. Tuntutan untuk tetap tegar di hadapan dunia, sementara hatinya terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, semakin membuatnya merasa terperangkap. Apa yang akan ia lakukan jika akhirnya benar-benar harus berhadapan dengan Salma dan Farid di pengadilan? Pagi itu, Naila duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang berwarna kelabu. Khalid, yang selama ini menemaninya dalam perjuangan ini, menghubunginya. Naila, saya sudah mendapat kabar bahwa pihak keluarga Salma bersedia berdamai, katanya dengan suara serius. Naila terdiam, merasa dunia seperti berhenti sejenak. Sejenak ia merasa ada harapan, tetapi kemudian keraguan datang menghantui. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, suara tercekik. Tidak mudah bagi Naila untuk memaafkan, apalagi ketika dia tahu kebohongan dan penindasan itu begitu dalam. Amal, yang mendengar kabar ini, datang ke rumah Naila. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang sunyi. Kamu tidak harus memilih jalan yang mudah, Naila. Kamu punya hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk hidupmu, kata Amal bijak. Tapi, jika kamu memilih untuk memaafkan, itu bukan berarti kamu lemah. Justru, itu bisa jadi kekuatan yang lebih besar. Naila merasa cemas, hati dan pikirannya berperang. Bagaimana bisa ia memaafkan mereka yang telah merenggut kebahagiaannya? Namun, di sisi lain, rasa ingin melanjutkan hidup tanpa beban itu semakin besar. Setelah beberapa hari penuh kebingungan, Naila akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Salma secara langsung. Di sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang jauh dari keramaian, Naila duduk menunggu. Ketika Salma masuk, wanita itu tampak lebih tua dan lelah dari yang Naila ingat. Mereka saling memandang, dan ada jeda panjang di antara mereka. Aku tahu kamu datang bukan untuk berbicara tentang masa lalu, kata Salma, suara seraknya menandakan kelelahan yang mendalam. Aku ingin meminta maaf, Naila. Aku merasa bersalah atas apa yang terjadi padamu. Naila menatapnya, perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Maaf, apa itu cukup? Tanyanya pelan. Apa maafmu bisa mengembalikan malam-malam panjangku di dalam penjara? Apa itu bisa menghapus rasa takut yang menghantui diriku setiap saat? Suaranya mulai bergetar,
dan air mata hampir menetes. Salma terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada keheningan yang mencekam. Mungkin, kata-kata tidak lagi bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Akhirnya, setelah beberapa saat yang penuh hening, Naila berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Saya memaafkanmu, Salma. Tapi, itu tidak berarti saya lupa. Saya memaafkan karena saya ingin melanjutkan hidup saya. Saya tidak ingin hidup saya hancur hanya karena kebencian dan rasa sakit." Kata-kata itu keluar dengan berat, namun seolah memberikan kedamaian yang sulit dijelaskan. Salma menundukkan kepala, menahan isak yang datang begitu tiba-tiba. "Terima kasih, Naila. Terima kasih karena memberikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan." Suara Salma bergetar, dan untuk pertama kalinya, Naila melihatnya tidak hanya sebagai majikan, tetapi juga sebagai manusia yang penuh kekurangan. Kembali ke desa, Naila merasa lebih ringan. Keputusan untuk memaafkan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang tepat. Kehidupan kembali berjalan dengan rutinitas yang baru. Usaha kerajinan tangan Siti dan Naila semakin berkembang, dan mereka mulai memiliki pelanggan tetap. Setiap kali melihat hasil kerja tangannya yang dijual, Naila merasa ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin ia belum sepenuhnya sembuh, tetapi setidaknya ia tahu bahwa ia telah mengambil kendali atas hidupnya. Namun, ketenangan itu terganggu suatu malam, ketika sebuah surat tiba di rumahnya. Surat itu berisi permohonan resmi dari keluarga Salma yang ingin memberikan kompensasi lebih atas kejadian yang lalu. Naila memandang surat itu dengan mata kosong. Ia tahu bahwa ia tidak membutuhkan uang itu, tetapi tawaran tersebut memicu perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Di satu sisi, ia merasa bahwa itu adalah cara untuk menebus kesalahan mereka. Tetapi, di sisi lain, hatinya bertanya-tanya, apakah ini cara mereka untuk menenangkan rasa bersalah mereka? Malam itu, Naila berdiri di depan jendela rumah, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Keputusan terakhir kini ada di tangannya. Keputusan ini bukan hanya tentang uang atau penebusan, tetapi tentang dirinya, tentang bagaimana ia ingin melanjutkan hidup, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini membelenggunya. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menulis surat balasan. Keputusan itu, seperti langkah pertama menuju masa depan yang baru, bebas dari rasa sakit yang pernah mengikatnya.